Oke, baik. Sebelumnya saya buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sistem peredaran darah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Julia Krisnawati dengan NPM 2213 022 023. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sistem peredaran darah. Apa itu sistem peredaran darah? Oke, sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau yang biasa disebut dengan sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Sistem ini juga membantu stabilasi suhu dan pH tubuh. Jadi sistem peredaran darah itu adalah sistem yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Selanjutnya, fungsi peredaran darah. Fungsi utama sistem peredaran darah adalah mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah manusia berfungsi untuk mengalirkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida untuk dikeluarkan melalui paru-paru dan menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Sistem peredaran darah itu ada dua. Yang pertama, sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Nah, dua-duanya ini mempunyai proses dan sistem yang berbeda-beda. Seperti contoh nih, di sistem peredaran darah adalah sistem peredaran darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Tahapan pada proses ini dimulai dari saat darah dipompa oleh jantung, bagian bilik kiri akan masuk ke aorta dan arteri, selanjutnya ke kapiler di seluruh tubuh. Dari kapiler seluruh tubuh ke venula, dilanjutkan ke vena dan vena cava, dan akhirnya masuk ke jantung lagi pada bagian jantung serambi kanan atau biasa disebut dengan atrium dexter. Sirkulasinya adalah jantung, bilik kiri, aorta, arteri, kapiler, seluruh tubuh, vena, jantung serambi kanan. Jadi untuk sistem peredaran darah besar ini itu sistem peredaran yang mengangkut darah akan oksigen dari jantung menuju seluruh tubuh, kemudian balik lagi ke jantung. Itu untuk sistem peredaran darah besar. Bagaimana dengan sistem peredaran darah yang kecil? Nah, untuk sistem peredaran darah yang kecil adalah sistem peredaran darah dari jantung, paru-paru, kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Berbeda ya dengan sistem peredaran darah yang besar tadi, di mana dia itu mengangkutnya oksigen. Kalau di sini karbon dioksida di peredaran darah kecil. Nah, selanjutnya, proses peredaran darah dimulai saat darah dipompa pada bagian jantung bilik kanan atau ventricle dexter, keluar melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Pada paru-paru bagian alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari paru-paru darah kembali menuju ke vena pulmonalis dan menuju ke jantung bagian serambi kiri. Sirkulasinya adalah jantung, bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, jantung serambi kiri. Oke, berbeda ya. Kalau sistem peredaran darah besar, dia dibalinya ke jantung serambi kanan, tetapi untuk sistem peredaran darah kecil, dia serambi kiri untuk jantungnya. Oke, ini dia urutan peredaran darah besar dan kecil. Peredaran darah besar dimulai dari angka 4. Angka 4 ini bilik kiri, kemudian angka 12, aorta, di sini aorta. Kemudian angka 6. Angka 6 itu arteri, ini. Di sini ya, arteri. Lalu kemudian angka 7. Angka 7 ini tubuhnya. Kemudian angka 5, di mana seperti ini vena.
Dan terakhir angka 1. Gimana angka 1? Nah, di sini. Serambi kanan. Oke, untuk peredaran darah yang kecil, urutannya tinggal dibalik saja. Oke, ini penjelasan tentang di mana letak arteri, di mana letak serambi kanan, bilik kanan. Untuk letak arteri yang warna biru ini, arteri pulmoner membawa darah yang banyak mengandung CO2, karbon dioksida ke paru-paru. Selanjutnya ada serambi kanan, berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Selanjutnya ada bilik kanan, memompa darah kotor dari jantung menuju paru-paru. Ada juga bilik kiri, berfungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Serambi kiri, menerima darah bersih dari paru-paru. Selanjutnya vena pulmonalis mengalirkan darah yang kaya oksigen, O2, dan paru-paru menuju jantung. Selanjutnya ada paru-paru berfungsi sebagai menyuplai oksigen ke dalam darah. Oke, itu dia penjelasan saya mengenai sistem peredaran darah. Jika ada yang ditanyakan, silahkan melalui kolom deskripsi YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.